Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Ramadhani dengan NIM 2160130, jurusan Ekonomi Pembangunan. Izinkan saya untuk menjelaskan presentasi saya tentang pelajaran statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Alpan Satrianto, SEME, yaitu yang terdapat pada bab 3, yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu terbagi antara rata-rata hitung, median, modus untuk data tidak berkelompok. Jadi, pengertian ukuran pemusatan. Pengertiannya adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan itu adalah 1. Beberapa rata-rata aset bank pada 2011. 2. Beberapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012. 3. Berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN. 4. Beberapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Rata-rata hitung. Rata-rata hitung ini, maaf saya tidak bisa caranya untuk mengetahui cara ngitungnya. Maaf saya tidak tahu cara untuk membuat rumusnya, jadi saya lihat dari sini. Rata-rata hitung sampel rumusnya adalah X sama dengan gambar yang bisa dijelasin X per N. Sedangkan rata-rata hitung populasi adalah ini huruf N terbalik dengan 3X per 5. Itu bisa kita lihat dari sini. Rumus dari masing-masing rata-rata hitung tersebut yang terdapat pada di ukuran pemusatan yang bisa kita pakai. Selanjutnya, contoh rata-rata hitung populasi. Ini rumusnya yang tadi yang saya perlihatkan. Ini rumusnya sama dengan 1,3339,9 dibagi 5 sama dengan 267,98. Kita contohin ke bank. Bank BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Cip Niaga. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan PPT sebelumnya tentang pengertian dari populasi. Jadi populasi dari BCA itu nilai kreditnya 296,77 triliun. Sedangkan BNI 207,70 triliun, BRI 348,23 triliun, Bank Mandiri 388,80 triliun, Bank Cip Niaga adalah 145,40. Selanjutnya, ini bisa kita pahami, di sini kita jelaskan. Selanjutnya, rata-rata hitung sampel. Di PPT sebelumnya juga saya sudah jelasin tentang pengertian sampel. Sampel itu dari yang terlihat dari beberapa barang atau strain hitung. Kode nomor 1, dia ada di sampel ini terdapat kode nama perusahaan, cash dividend per lembar saham, laba 2012 dihitung dari rupiah miliar, total aset 2012 dihitung dari rupiah miliar. Kodenya di sini AALI itu adalah perusahaan Astro Agro Lestari Tbk. Cash dividennya per lembar adalah saham 695, labanya pada saat 2012 adalah 2.494 miliar. Total asetnya pada tahun tersebut 12.420 miliar. Selanjutnya perusahaan Adikarya Persero.
adikarya ini adalah perusahaan perseorangan. Cash dividend per lembar sahamnya adalah 30,33, laba 2012 213 miliar, sedangkan total aset pada tahun tersebut adalah 7.872 miliar. Selanjutnya, nama perusahaan AKR Corporindo. Dengan cash dividennya ini adalah 40 saham, labanya 756 miliar, sedangkan total aset pada tahun itu adalah 11.788 miliar. Selanjutnya perusahaan aneka tambang. Perusahaan aneka tambang ini merupakan perusahaan perseorangan. Cash dividennya itu 90,99, laba pada tahun tersebut adalah 2.989, dan total asetnya pada tahun tersebut adalah 19.709 miliar. Selanjutnya perusahaan Astra International. Cash dividennya adalah 1.380 saham, sedangkan labanya pada tahun itu adalah 2.460 miliar, sedangkan total asetnya 182.274 miliar. Selanjutnya perusahaan Astra Auto Parts. Cash dividennya 75, sedangkan labanya pada tahun tersebut adalah 1.076, sedangkan total asetnya adalah 8.842. Selanjutnya adalah perusahaan Bank Sentral Asia. Cash dividennya adalah 70, sedangkan laba pada tahun tersebut adalah 12.147, dan total asetnya adalah 4.436.795. Selanjutnya, perusahaan dari Bank Negara Indonesia. Cash dividen per lembar sahamnya adalah 2,48. Laba miliarnya pada tahun tersebut adalah 5.991 miliar. Total asetnya 299.008. Selanjutnya perusahaan dari Bank Danamon. Cash dividennya adalah 104,43. Laba pada tahun tersebut 4.082 miliar. Dan total asetnya 155.791. Selanjutnya perusahaan Timah. Perusahaan Timah itu adalah perusahaan perseorangan. Cash dividennya adalah 89,9. Labanya 436 miliar. Sedangkan total asetnya 6.191. Selanjutnya perusahaan telekomunikasi. Cash dividennya adalah 371,343. Labanya pada saat itu adalah 18.338. Sedangkan total asetnya 119.369. Selanjutnya ini bisa kita lihat dari ini dihitung dari miliar, laba dan total aset ini dibaca pada rupiah miliar. Sedangkan ini kode dari perusahaannya. Ada yang dari perusahaan perseorangan atau perusahaan lainnya. Selanjutnya, rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang adalah rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari satu data berbeda besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumus XW sama dengan W1 kali X1 tambah W2 X2 tambah selanjutnya kayak gitu. Jadi contoh data dibagi W1 tambah W2 dan selanjutnya. Contoh rata-rata hitung tertimbangnya adalah nih. Dari yang kita lihat dari sini tadi, dari yang kita lihat dari contoh rata-rata hitung sampel, ini kita jumlahin. Jadi jumlahnya ini kita jumlahin. Jadi jumlahnya dari laba 2012 itu adalah
1.252.059 miliar. Sedangkan di jumlah total asetnya adalah 13.981.692.380 miliar. Jadi rata-rata itu tertimbangnya adalah ini kita bagi. Jadi jumlah laba 2012 ini kita bagi dengan total aset ini. Jadi dapat kita hitung rata-rata itu tertimbangnya adalah 11.167 miliar. Jadi bisa kita lihat di sini rata-ratanya kita bagi sesuai dengan rumus tersebut. Selanjutnya, contoh rata-rata hitung berkelompok. 1. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. 2. Dia memiliki rumus nilai tengah. Ini F per X per N. F ini adalah frekuensi, sedangkan X adalah nilai tengah kelas, sedangkan N ini mungkin nilai selanjutnya. Jadi di sini bisa kita lihat dari kolom ini. Kelas K 1, 2, 3, 4. Ini kelasnya, intervalnya 77,0 per 84,4. Ini bisa kita lihat juga intervalnya adalah nilai tengah kelasnya 80,7. Jadi 80,7 ini kita ambil dari tengah antara 77,0 sama 84,4. Begitu juga dengan yang 88,2, 95,7, 103,2, 110,7. Kita ambil dari rata-rata di tengah dari angka interval ini. Jumlah frekuensinya 347. Ini mungkin jumlah frekuensi ini dari berbeda cara. Jumlah frekuensi ini bisa kita lihat dari 77 ke 84 ini jaraknya berapa, jadi 84 mungkin ya, aku nggak tahu. Jadi F di sini, nah dari jumlahnya itu kan N-nya 22, jadi kan rumusnya ini, jadi kita masukkan dalam rumus. Jadi nilai rata-ratanya adalah 96.318,18. Bisa kita lihat dari sininya ya. Selanjutnya sifat rata-rata itu. Sifatnya adalah 1. Setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun hasil mempunyai rata-rata itu. 2. Semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. 3. Satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. 4. Rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik 2 atau lebih populasi atau sampel. 5. Rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. 6. Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. 7. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. 8. Bagi data dari sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Itu merupakan sifat dari rata-rata hitung ya teman-teman. Selanjutnya median. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Begitu sebaliknya. Median data tidak berkelompok. A. Letak median N ditambah 1/2. B. Data ganjil. Median terletak di tengah. C. Median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah.
Contoh median data tidak berkelompok. Nomor urut 1, total aset 2000 pada 2012 dihitung dari miliar. Total aset. Jadi mediannya adalah di nomor urut 6, total asetnya adalah 19.709 dan labanya adalah 2.989 miliar. Kenapa mediannya diangkat di nomor urut 6? Karena bisa kita lihat nomor urutnya ada 11. Jadi kita hitung dari atas. Kan dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke bawah juga dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari kita hitung ke atasnya 5 dan ke bawahnya 5. Berarti nilai tengahnya adalah 6. Karena letak median itu adalah nilai tengah. Selanjutnya, contoh median data berkelompok. Letak median N bagi 2 per 2 sama dengan 53 bagi 2 sama dengan 26,5. Jadi terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 43 nilai. Jadi intervalnya ini 11,3 frekuensinya 6. Jadi letak mediannya itu adalah di 17 karena ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi median itu adalah nilai tengah. Jadi bisa kita diambil dari 3 ke bawah dan 3 ke atas. Jadi tengahnya adalah pada interval 158,2 sampai 172,2. Tapi kelasnya adalah 157,7. Frekuensinya 17, sedangkan frekuensi kumulatifnya adalah 26. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Bisa kita lihat rumus modus data berkelompok. Letak modus pada frekuensi kelas paling besar adalah 17 kelas. Dengan interval 158,2 sampai dengan 172,2. Jadi, nilai yang sering muncul itu adalah nilai 17 dari sebanyak frekuensi ini. Bisa kita lihat, ini kan 6. Sebenarnya yang paling banyak muncul itu adalah 17 di interval 158,2 sampai 172,2. Tipe kelas 157,7. Frekuensinya 17. Di sini kita modusnya karena 17 adalah nilai yang sering muncul. Selanjutnya, hubungan rata-rata median rata-rata median modus. 1 kurva simetris X sama dengan MD sama dengan MO. Ini dari gambar ya. Bisa kita lihat ya guys. Kedua adalah kurva condong kiri. Ini gambarnya. Selanjutnya, kurva condong kanan ini. Condongnya ke kanan ya guys. Selanjutnya, ukuran letak sama dengan kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. K1 sampai 25% data, K2 sampai 50%, dan K3 sampai 75%. Rumus letak kuartil adalah data tidak berkelompok dan data berkelompok. K1 adalah 1 dalam kurung N tambah 1 per 4. Selanjutnya gitu juga, dan ini rumusnya. Contoh kuartil data tidak berkelompok. Ini contohnya ya teman-teman. Ini K1-nya. K1-nya itu terletak di LSCP pada perusahaan PP London Sumatera Indonesia. Gelas sabun 1,700. K2-nya di perusahaan Harum Energi, harga pokoknya 3.475. Sedangkan nama perusahaan adalah perusahaan gas negara, harganya adalah 4.900. Selanjutnya adalah contoh kuartil data berkelompok. Rumusnya nih. Jadi bisa kita lihat dari tabelnya.
Ini bisa kita letaknya adalah berikut. Ukuran letak sama dengan desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, D9 sampai 90%. Rumusnya data tidak berkelompok di sini dan data berkelompok di sini. Jadi dipisah antara data tidak berkelompok dengan data berkelompok. Ini grafik letak desil. Contoh desil data tidak berkelompok bisa dilihat D1-nya di mana, D3-nya di mana, dan D9-nya di mana. Ya, contoh desil data berkelompok. Ini contohnya D1 dan 2 kan berkelompok, sedangkan D16-nya tidak berkelompok. Ukuran letak persentasenya adalah ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. P1 11%, P2 sampai 19%, dan P99 sampai. Jadi rumusnya dipisah. Ini contoh ukuran letaknya persentil. Contoh persentil letak berkelompok di sini. Contoh persentil letak berkelompoknya di sini. Jadi 13 itu berkelompok dari kumulatifnya. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.